Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Bersama kita belajar firman Tuhan hari ini, khususnya di dalam kita menghadapi cabaran kehidupan. Sudah minggu kedua kita dalam perintah kawalan pergerakan disebabkan oleh COVID-19. Bukan saja terjadi di Malaysia ini, tetapi di seluruh dunia itu berlaku. Jadi kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kekuatan kita menghadapi cabaran kehidupan ini. Jadi bersama dengan saya, kita membuka di dalam kitab Roma bab 12 ayat 12 yang mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, melalui hal ini saya menarik satu firman Tuhan untuk kita renungkan dan pelajari, yaitu kekuatan menghadapi cabaran kehidupan. Jadi di tengah-tengah situasi keadaan yang dialami manusia di seluruh dunia saat ini, yaitu selalu menjadikan manusia itu merasa panik dan gelisah, ya, di tengah-tengah khawatir, di tengah-tengah cabaran kehidupan yang dilalui. Jadi saudara, akhirnya itu kadang membuatkan manusia itu hilang pengharapan dalam hidupnya, ya. Jadi sebagai orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh menjadi lemah di dalam menghadapi situasi ini. Kita harus menjadi kuat, harus kuat menghadapi cabaran ini dan situasi yang sukar ini. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya mengalami kekuatan dalam cabaran kehidupan ini? Sekali lagi, bagaimana kita sebagai orang percaya mengalami kekuatan yang di dalam menghadapi cabaran kehidupan ini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, ya. Di dalam Filipi bab 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, Paulus menulis surat ini ketika dia berada di dalam penjara, ya. Dia menulis surat ini ketika dia mengalami cabaran pelayanannya, ya, bukan suatu hal yang senang ketika berada dalam situasi yang seperti itu. Saudara, itu cabaran yang dialami oleh Paulus, tetapi dia menegaskan kepada jemaat di Filipi agar selalu bersukacita. Bersukacita yang dimaksudkan Paulus yaitu bukan happy tetapi joy, ya. Bukan gembira tetapi sukacita, ya. Karena pengertian happy itu diartikan dengan kata gembira, itu mengikut pada situasi dan keadaan, ya, mengikut pada situasi dan keadaan. Sebagai contoh, misalnya ketika kita mengalami ataupun diberkati, kita akan merasa gembira. Tetapi bila kita tidak diberkati, maka kegembiraan itu akan hilang. Sedangkan pengertian dari kata joy, yaitu sukacita, adalah tidak mengikut keadaan dan situasi, ya. Maksudnya dalam situasi apapun dia akan tetap bersukacita. Di dalam Nehemia bab 8 ayat 11 katakan,
jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Jadi saudara jemaat Tuhan, ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, itulah perlindungan kita, itulah pengharapan kita. Sukacita dalam Tuhan membuat kita mendapat kekuatan baru. Ya, itu rahasianya. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru, supaya kita disanggupkan oleh Tuhan menghadapi cabaran kehidupan yang kita lalui saat ini. Yang kedua yaitu bersabar. Bersabar di dalam kesesakan. Di dalam Yakobus bab 5 ayat 7 sampai 8 berkata, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan sabar sampai telah turun hujan, hujan musim gugur dan hujan musim semi." Kamu harus bersabar, harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara jemaat Tuhan, kita harus bersabar, khususnya di tengah-tengah keadaan yang kita alami, yang terjadi saat ini. Kita melihat juga kisah tentang kehidupan Yusuf. Boleh kita melihat di dalam Kejadian bab 37 sampai yang ke-50. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang ke dalam sumur. Bahkan dia dikabarkan mati diterkam oleh binatang buas. Bahkan dipenjarakan, bahkan juga dibohongi, ya. Namun pada akhirnya Yusuf menjadi penguasa, menjadi raja di Mesir. Saudara, Yusuf tetap sabar di dalam melalui cabaran kehidupannya. Akhirnya suatu saat pada waktunya Tuhan, dia menjadi seorang yang terkenal, bahkan seorang yang dikagumi, bahkan juga seorang raja dan penguasa di Mesir ketika itu. Saudara, kesabaran bukan hanya tentang berbicara tentang menunggu, ya, tetapi lebih berfokus kepada sikap kita, ya, menantikan janji Tuhan, ya. Jadi kita harus bersabar, ya, bersabar, dan dalam arti kita fokus kepada janji Tuhan, ya. Percayalah cabaran yang kita lalui bersama hari ini, saat ini, itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya ketika Tuhan memulihkan keadaan ini. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu bertekun di dalam doa. Bagaimana kita menghadapi cabaran, ya, bagaimana kita mengalami kekuatan di dalam kita menghadapi cabaran ini. Yang ketiga yaitu bertekun dalam doa. Di dalam Yakobus bab 4 ayat 2 sampai 3 berkata, "Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar, ya, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ya, sebab apa ya? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu." Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesalahan dalam menghadapi cabaran dalam kehidupan itu adalah karena orang tidak berdoa. Ya, kadang-kadang orang sudah berusaha segala usaha, akhirnya usaha itu tidak tercapai, barulah dia mulai untuk berdoa. Jadi saudara,
dia menjadikan doa itu akhir dari segala sesuatu. Tetapi sini saya mengajar supaya kita menjadikan doa nomor satu dalam kita menghadapi cabaran. Dan ya, kesalahan pengertian doa adalah kita salah berdoa karena kita mau menginginkan ya apa, kita salah meminta kepada Tuhan karena kita mau memuaskan hawa nafsu kita. Ya. Jadi saudara yang saya kasih, tanpa doa kepada Tuhan maka tidak ada kekuatan kita menghadapi cabaran. Jadi bertekunlah dalam doa, harus juga dilandasi dengan iman. Di dalam Yakobus bab 1 ayat 6 sampai 7 ya, berkata hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, ketika kita khawatir dan bimbang dalam keadaan situasi ini, itulah menghalang kita untuk menerima kekuatan daripada Tuhan. Rahasianya adalah landasi doamu dengan iman. Percaya waktunya Tuhan, segala sesuatu indah waktunya. Tuhan akan pulihkan keadaan dan situasi ini. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan di dalam kita menghadapi cabaran dan situasi saat ini adalah tetap bersukacita dalam pengharapan kita kepada Yesus. Yang kedua, bersabar dalam cabaran yang kita lalui, ya, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika Tuhan pulihkan, waktunya Tuhan pulihkan keadaan ini. Yang ketiga, bertekunlah dalam doamu pada Tuhan, dan dengan melandasi doamu dengan iman. Jangan bimbang, jangan khawatir apa yang kita lalui, karena waktunya Tuhan, Dia akan segera pulihkan keadaan ini. COVID-19 segera akan berakhir. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.